kejang kayak gini? Kalau mau tahu, ditonton ya videonya. Kejang merupakan suatu kondisi yang dialami oleh seseorang di mana terjadinya gangguan listrik di otak yang ditandai dengan gerakan yang tidak terkendali dan juga penurunan kesadaran pada seseorang. Nah, biasanya kejang ini terjadi pada 30 detik hingga 2 menit. Jika sudah lebih dari 2 menit, segera dilakukan tindakan yang khusus. Nah, untuk kejang ini penyebabnya berbagai macam, seperti penyakit penyerta dan juga gangguan otak, seperti penyakit epilepsi, tumor otak, cedera kepala, dan juga stroke. Lalu ada juga penyakit jantung. Nah, untuk gejala umum pada kejang itu sendiri biasanya terjadi kontraksi otot disertai gerakan menyentak pada seluruh tubuh. Lalu untuk kejang parsial, biasanya itu gejalanya ditandai dengan adanya gangguan sensasi seperti gangguan pada penglihatan, pendengaran, penciuman. Lalu terjadi gerakan berulang, misalnya menggosok-gosok tangan. Lalu ada juga gerakan menyentak pada bagian tubuh tertentu. Lalu terjadinya perubahan mood, kesulitan dalam bicara, pusing, mual, serta kesemutan. Oh iya, kejang ini juga terjadi pada anak-anak, di mana itu terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Tapi ya, kejang demam ini bukan masalah otak, tapi akibat demam. Meskipun umumnya tidak berbahaya, tapi ketika kejangnya sudah terjadi pada anak, kita tuh harus segera hubungi dokter apabila juga berlangsung lebih dari 5 menit. Atau disertai muntah, lehernya kaku, lalu juga sesak napas. Jadi kalau terjadi pada anak-anak yang kita temui atau anak bunda-bunda sendiri, maka harus membawanya ke dokter langsung ya. Ditambah juga ketika terjadi lebih dari 5 menit dan juga mual, muntah dan juga sesak nafas ya. Nah, gimana nih cara penanganan kejang ketika menemukan orang sekitar yang mengalami kejang? Nah, ada nih langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan mengamankan area dengan menjauhkan benda-benda berbahaya di sekitar penderita kejang. Lalu yang kedua, kita akan memposisikan tubuh dengan membaringkan penderita miring untuk mencegah nantinya tersedak. Lalu yang ketiga, jangan menahan gerakan, yaitu kita biarkan kejang berlangsung tanpa menahan gerakan tubuh dari orang yang kejang tersebut. Lalu yang keempat, kita harus menghindari memasukkan benda ke dalam mulut si pasien. Jangan masukkan apapun ke dalam mulut penderita selama dia kejang. Lalu yang kelima, kita harus mencatat durasi kejang, di mana kita harus memperhatikan berapa lama kejang berlangsung untuk informasi medis selanjutnya. Lalu yang terakhir, setelah kejang berhenti, nantinya kita biarkan penderita beristirahat terlebih dahulu dan segera carian bantuan medis jika kejang itu berlangsung lebih dari 5 menit atau disertai gejala serius lainnya seperti muntah dan lain-lainnya. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi kejang? Jangan bingung. Caranya, yang pertama, hindari aktivitas fisik yang berlebih dengan cara istirahat yang cukup. Yang kedua, hindari cahaya berlebih seperti cahaya lampu dan mengedipkan mata. Yang ketiga, rutin meminum obat sesuai anjuran dokter. Yang keempat, kelola stres dengan cara relaksasi diri agar tidak terjadi kejang. Yang kelima, rutin mengecek kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan kita. Sekian.